Ya, halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Brian Arfi, Bro Bri. Di sesi Bro Bri Live hari Sabtu ini tanggal 20 Juli ya, 2024. Ini episode 69 ya. Insya Allah ya, sudah 69. Look forward aja, semoga bisa sampai 100 episode dan gue ada umur. Dan semoga terus bermanfaat. Kali ini kita akan bahas tentang produk marketing ya. Tamunya ini bukan orang sembarangan gitu ya, Mas Aryo Adimas. Beliau ini orang yang udah cukup malang melintang lah, dan experience-nya udah nggak diragukan lagi. Jadi nanti kita akan ngobrol sama-sama, tapi intinya kita pingin Sabtu ini kita akan belajar tentang produk marketing gitu ya, terutama gimana sih company-company tech yang gede itu melakukan produk marketing mereka. Nah, buat lo yang sudah join di live-nya kali ini, lo bisa komen tuh di YouTube, biasanya akan nyambung. Jadi kalau misalnya lo nggak nyambung di YouTube-nya, ya di LinkedIn gitu. Tapi LinkedIn biasanya lebih susah sih nyambungnya. Sekali lagi, kalau lo di LinkedIn dan lagi koneksinya nggak bagus, lo bisa switch ke YouTube cari aja Brian Arfi. Nah, buat yang lo yang dengerin recording-nya nanti, komen aja gitu ya. Kalau misalnya lo ada titipan topik, pingin bahas apa, atau tamunya siapa yang harusnya gua undang untuk belajar, kayak gitu-gitu, feel free ya. Nggak janji bisa invite ya, tapi ya gue usahain lah ya. Gue orang yang cukup lama, walaupun nggak terlalu lama di industri tech di Indonesia. Mas Aryo sudah ada sebenarnya gitu ya, udah siap-siap. Nah, ini harusnya sudah lebih prepare. Ini kayaknya masih siap-siap, jadi sebentar kita hold dulu. Buat yang sudah online, yang udah live, tulis dong di komen dong, di chat ya. Lo sekarang dari mana nontonnya, siapa nama lo, kalau bisa kerja di mana gitu ya, atau sebagai apa gitu. Ini sebenarnya pembahasan mirip, ada sangkut pautnya lah dengan pembahasan hari Selasa kemarin tentang marketing ya, marketing 4.0 lah, 5.0, 6.0 gitu-gitu ya. Nah, itu kita akan bahas apa beda atau sama sebenarnya antara marketing, produk marketing, digital marketing gitu ya, langsung dari orang yang sering lah ngebahas ini. Nah, Mas Aryo Adimas tuh setahu gue juga punya podcast gitu ya, kalau nggak salah, apa sih, di meja kantor atau yang di situ ya. Tapi kayaknya udah lama nggak ini lagi ya, nggak aktif ya, nggak tahu, ntar kita tanya sama-sama. Langsung aja kita sambut, kayaknya Mas Aryo udah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aryo. Waalaikumsalam. Gue panggil lu Sorry ya, problem teknis Dimas. sedikit. Ini Santai Mas. video gue kira-kira cukup jelas dan suara cukup jelas nggak? Ya, di gue sih cukup aman sih Mas. Oke, sip. Kayaknya ini kelihatan settingan lo tuh lebih niat daripada settingan gue. Ini karena ada ini doang, ada cahaya doang. Tapi kayaknya ada sedikit delay sedikit, kayaknya di antara sound kita berdua, tapi nggak apa-apa lah ya. Cuman berapa detik. Siap. Mas, thank you banget ya, pertama sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita belum pernah deh ngobrol-ngobrol secara langsung. Secara live. Kalau secara langsung kayaknya pernah ketemu di mana gitu ya. Ya. Tapi secara live kayaknya belum pernah. Buat teman-teman yang belum kenal, kenalan dong Mas. Lu sekarang kesibukannya apa? Tinggal di mana? Monggo Mas. Oke, ya. Nama gue Dimas. Kalau di digital itu gue pakai username yang very konsisten, @aryoadimas, itu cross Twitter, Instagram, Facebook, even di YouTube juga gitu ya. Karena ya gue lumayan passionate lah di sosial media, walaupun beberapa bulan terakhir agak sedikit menghilang karena kantor baru, gue masih adjust, lumayan riuh sampai beradaptasi. Tapi gue masih aktif banget lah di sosial media. Gue itu sebenarnya menghabiskan lebih dari 10 tahun tuh as a marketer. Jadi emang totally marketing person banget. Tapi mulai waktu zaman marketing itu sebenarnya udah working with a product person itu udah udah dalam lah gitu. Mostly emang gue itu selalu masuk ke company yang biasanya akan launch something lah gitu kan. Nah, tapi di GoPay kemarin mungkin pertama kalinya yang totally nyebrang banget ke product marketing, walaupun sebelumnya itu udah working with product, tapi benar-benar tight link itu ke product marketing. Dan surprisingly di kantor baru di Bluebird malah
gue jadi totally product, not marketing at all. Jadi totally product person with a very limited knowledge, but thanks God Bluebird memang percaya gitu, dan 3 bulan ini kayaknya sih ya kita inilah preparing a lot of things yang seru lah gitu. Jadi ya gue tidak menyesali sama sekali nyebrang ke produk, karena gue beranggapan makin kita ke posisi misalnya ke posisi leader, ya kita nggak bisa punya satu doang keilmuan yang kita pakemin gitu kan. Jadi nggak mungkin misalnya nih someday misalnya jadi CEO tapi ilmu yang kita paham cuma marketing misalnya gitu kan. That's why gue terima challenge yang sifatnya kayak mulai mempelajari keilmuan lain. Gue sekarang di Bluebird as a Vice President untuk produk. Kita bisa sharing-sharing walaupun mungkin kalau konteks hari ini gue bakal cerita lebih ke hal-hal yang sebelumnya ya. Karena ini kan emang bahasanya product marketing itu. Gitu kira-kira. Gue masih ingat ketemu Brian itu di satu acara startup gitu. Masih even bukan di Tokped or di mana ya, dulu tuh masih lu punya semacam agency gitu ya, Bro? Iya. Gua masih bisnis sendiri dulu. Udah lama banget itu. Gitu sih. Iya. Thank you, Mas. Gua malah baru tahu kalau lu awalnya tuh fully marketing ya. Artinya Fully marketing. Lu awal dulu cerita dong ini Mas tentang Jangan journey lu dulu deh. Awal lu sebelum ke lu kan pertama tadi udah cerita lu di di Gojek ya, di GoTo gitu ya. Sebelumnya di mana sih, Mas? Jadi gue itu awal karir banget itu di telco. Mungkin pada ingat dulu masih ada Asia, dan ketika gue di sana tuh Asia lagi jaya-jayanya. Semua orang pasti punya Asia sebagai secondary handphone mereka. Bahkan some people itu justru primary handphone-nya mereka gitu kan. Di Asia gue tuh sebagai market insight. Jadi marketing tapi fokus ke research-nya lah. Gitu. Padahal gue bukan number person sama sekali, tapi dulu gue masuk situ impiannya adalah justru ngebenerin mentality gue yang sangat tidak number person gitu. Jadi gue berpikir mungkin gue dengan gue masuk ke research itu kayak gue jadi tidak intuisi doang mainnya gitu kan. Gue juga ngerti kayak how kita take decision itu misalnya from data dan lain-lain. Dari Bakri gue itu move ke Kompas Gramedia. Jadi is my first product experience sebenarnya. Karena waktu masuk Kompas Gramedia, gue itu di Gramedia Group of Magazine. Jadi kita dulu punya 83 majalah. Kita nyebut itu majalah mulai dari lo lahir sampai lo mau mati gitu kan. Jadi lo lahir ada Bobo, gede dikit ada Hai, ada Gadis, terus senior lo ketemu itu majalah otomotif gitu kan, sampai lo udah tua itu bacanya Intisari gitu kan. Nah, jadi itu dulu ini banget lah. Iya, gue inget Intisari. Waktu masuk itu memang gue itu diminta untuk bareng satu tim itu develop mereka punya digital produk portofolio lah. Mulai dari sesimpel bikin sosmednya, sampai pada akhirnya bikin websitenya, sampai pada akhirnya mereka digitalize, mereka punya magazine itu masuk ke interaktif e-magazine gitu kan. Kalau lo ingat dulu ada trennya di iPad magazine, tapi semua gambarnya itu bisa kayak diinteraksiin gitu kan. Nah itu kita dulu move ke sana. Gue tetap ke arah marketing and communication-nya, tapi karena biasanya kalau bikin produk baru kan itu kayak special force gitu kan. Jadi kayak diminta untuk contribute semua. Nah itu kita bikin satu-satu produk digitalnya gitu kan. Dulu gue bareng mentor gue, ada namanya Sumarto, dulu juga orang-orang startup gitu. Iya, kemana Sumarto ya? Pindah bikin startup, dia dulu bos gue. Terus ada Sumarto bos lo dulu? Hah? Sumarto sempat bos gue. Waktu di Kompas Gramedia. Terus Rizky Muhammad itu dulu sempat jadi GM-nya Telkomsel ya, pindah. Dari Kompas Gramedia gue move ke Microsoft. Nah di Microsoft gue itu jadi digital marketing lead untuk Indonesia. Awalnya bahkan itu Indonesia Singapura dulu, karena Singapurnya itu masih kosong. Tapi begitu Singapura isi, gue fokus ke Indonesia. Itu challenge-nya digital marketing banget. Jadi kayak creating all digital asset, terus social media, how Microsoft itu gue ingat waktu gue di pitch diajakin oleh CEO Microsoft waktu itu Pak Andreas, dia bilang, Mas, PR lo adalah membuat Microsoft itu lebih human, karena Microsoft itu dianggap evil company di Indonesia dan
company yang tidak bisa di-touch, orang nggak tahu kalau mau ngobrol sama Microsoft itu mau kemana gitu kan. Ya, Jadi ya. gua itu diminta untuk jadi wajahnya Microsoft untuk bisa di-reach oleh orang-orang. Sekaligus menghilangkan evil company-nya itu dengan cara kita more human di social media gitu kan. Karena dulu bro, kalau di Indonesia kan, kalau misalnya lo beli barang bajakan, Microsoft Iya. ngerazia lo, yang ada orang Indonesia yang marah ke Microsoft. Orang Indonesia akan bilang bahwa Microsoft lo udah kaya, biarin kek kami itu ngebajak produk lo. Jadi bisa dimarahin balik Microsoft kalau dia lagi ngerazia Glodok dan lain-lain. That's very funny sih. Nah dari Microsoft itu gue dapat lumayan banyak pencapaian, termasuk Windows 8 itu jadi campaign Windows 8 untuk Indonesia itu jadi nomor 2 terbaik di dunia setelah US. Itu dulu gue yang pimpin tuh campaign Indonesia Windows 8. Dari situ gue pindah ke Telkomsel. Di Telkomsel gue itu fokus untuk digital advertising. Jadi my first setengah-setengah product marketing tuh. Karena gue jadi marketer untuk produk digital advertisingnya mereka, tapi itu B2B. Dia jadi emang kliennya adalah enterprise kan. Setelah dari Telkomsel gue pindah ke Indosat. Di Indosat itu saingan tuh, jadi dibajak pada saat itu, pindah dengan tawaran yang menggiurkan. My first GM position, dulu umur 26 lumayan jadi tren tuh. Gue sempat masuk majalah Esquire ya, dibilang GM termuda industri telco di Indonesia. Tapi di situ justru di Indosat my struggle moment sih. Di situ ya ada banyak kondisi struggle-nya di mana gue kayak agak sedikit loss loss jati diri lah gitu ya. Kehilangan jati diri lah di situ. Dan gue ngerasa mungkin saat paling gue tidak terlalu perform tuh ada di Indosat. Long story short. Terus tapi gue akhirnya ya tetap ada pencapaian beberapa. Akhirnya gue pada saat itu move masuk ke Loket. Dimana ketika gue diajak masuk Loket, gue itu persimpangan antara mau bikin company sendiri atau mau lanjut profesional. Tapi salah satu mentor gue bilang bahwa kalau lo mau lanjut mau bikin company sendiri, lo harus kuliah dulu di startup supaya lo ngerasa digembleng kondisi tidak idealnya satu company gitu. Nah pada saat itu gue dapat beberapa tawaran dari korporasi, tapi ada satu tawaran startup which is Loket, di mana gue tidak tahu ternyata Loket itu lagi pembicaraan untuk diakuisisi Gojek. Oh itu malah belum dibeli waktu itu ya? Belum lagi proses akuisisi, tapi mereka sengaja nggak ngasih tahu gue. Oke, lagi proses. Masuk because of Gojeknya. Nah begitu gue masuk, gue tanda tangan gitu, baru mereka bilang bahwa mereka on proses lagi di akuisisi Gojek untuk berubah jadi Gojek Entertainment kan. Di bawahnya ada Loket, ada Gotix, dan someday akan ada si GoPlay kan. Nah di situ gue masuk, it's very beautiful moment. Di situ gue bangun juga produknya dari awal gitu bareng tim. Gue juga sempat jadi VP produk sebentar di sana. Seru lah gitu, bangun benar-benar from the scratch. Sampai pada satu titik gue ngerasa udah nih mainnya di sini, karena industrinya kecil gitu. Gue butuh challenge yang lebih lagi gitu. Akhirnya, nah ini nggak bisa dibilang pindah perusahaan lagi, gue ditransfer ke GoPay, which is challenge-nya jauh lebih gede dan lebih berat kan. Nah gue masuk di GoPay itu sebagai product marketing, head of product marketing. Nah di situ ya gue ada 2 tahun sebelum gue di hijack oleh Bluebird sekarang. Mantap, ternyata lo kemana-mana udah ya mas ya? Gue kemana-mana, gue tipikal yang mungkin orang mau bilang kutu loncat, tapi gue punya prinsip bahwa, dan bisa dicek setiap company gue itu justru cabut ketika nama gue lagi harum tuh di perusahaan itu. Dan itu ya cara yang benar kan sebenarnya kan. Saat lo sedang naik-naiknya, saat itu lo harusnya. Ya minimal, kalaupun tidak yang lagi berprestasi banget, gue cabut bukan posisinya kabur. Kayak di Indosat itu gue kan lumayan struggle. Tapi gue justru ketika gue berpikir kayak this is not my place gitu, gue mencoba mengharumkan nama gue dulu. Gue perbaikin semua apa yang gue salah, gue coba get some achievement gitu. Begitu gue ngerasa oke, ya berarti gue sudah bisa cabut nih. Baru gue cabut gitu. Ini kayaknya banyak banget yang bisa kita obrolin urusan karir. Jadi nanti kalau lo
ada waktu izin ya, invite lagi di masa depan. Teman-teman kalau lo mau nanya silakan. Karena journey lo panjang banget kan Mas tadi Mas, dan lo sempat purely marketing, kemudian lo switch dikit ke digital marketing gitu ya, dan kemudian ke product marketing. Boleh cerita dikit nggak sih Mas sebenarnya bedanya apa sih antara marketing kemudian ke product marketing deh, gitu. Oke. Kayak definition atau apa yang lo kerjain? Gue nggak akan pakai definisi yang ada di buku-buku ya. Gue definisi yang gue jalanin. Ya. Once lo itu di marketing, biasanya playground-nya memang lebih lebar. Lo lagi ngomong on the company level gitu kan. Jadi memang misalnya kayak gue lagi VP marketing di Loket gitu kan. Tanggung jawabnya memang cross mulai dari kayak reputasi brandnya, positioning brandnya, sampai turunannya ada beberapa produk, which is gue dulu masih manage keseluruhan. Tapi jadinya memang minusnya itu nggak fokus gitu loh. Dan bawaannya pengen apply satu strategi untuk 3 produk gitu kan pada saat itu. Nah, gue ngeliat function itu gue lagi jadi marketing. Nah, ketika gue pindah jadi product marketing, ambil contoh di GoPay, gue ngeliat memang very different. Ngobrolnya itu memang on the product level. Jadi ketika di-assign dulu tuh bahkan head of product marketing GoPay itu ada 2. Jadi ada online sama ada offline plus XXX. Jadi gue dulu offline plus XXX. Jadi XXX-nya itu bisa jadi loyalty, terus merchant funded program gitu-gitu. Itu gue tuh sama offline itu Qris. Qris kan lagi juga gencar-gencar. Gue punya peer, dia head of product marketing untuk si online. Jadi benar-benar kayak ngarahnya transaksi online lah gitu, which is yang gede juga di GoPay gitu kan. Nah, kita benar-benar fokus ke area produk kita masing-masing. GoPay Coins dulu itu juga produk gua gitu kan. Nah, produk marketing itu yang dilihat emang benar-benar begitu kita punya produk, mulai dari research why orang itu quote-unquote harus tertarik sama produk kita gitu, terus sampai kita memang definisiin unique selling point si produk kita, karena trikinya gini bro, kayak di GoPay ya, karena gue udah nggak di sana, gue bebas ngomong ya. GoPay punya kompetitor OVO, punya kompetitor misalnya kayak ShopeePay gitu kan. Sebenarnya itu kan fungsinya sama semuanya. Jadi begitu lo ngeluarin satu feature, untuk membuat feature lo ini beda sama e-payment sebelah itu kan sulit ya. Misalnya feature lo adalah pembayaran QRIS. Ya ShopeePay punya pembayaran QRIS, Dana punya pembayaran QRIS, dan si OVO punya pembayaran QRIS. Kenapa orang harus bayar QRIS pakai GoPay gitu kan? Challenge-nya itu kan, sehingga every feature yang di-develop oleh si product manager, product marketing mesti ngasih polesan supaya ada reason, supaya orang mikir, walaupun sama nih gue pakai punya lo aja gitu loh. Nah dulu tuh kayak waktu kita di GoPay itu salah satu yang kita bikin QRIS Unlimited. Dimana kalau misalnya lo pakai QRIS, pakai GoPay untuk bayar QRIS, lo akan dapat GoPay Coins very small, kecil banget, tapi for all transaction. Mau transaksi benar-benar di warteg sebelah, sama lo transaksi di paling fancy, misalnya XX1 Plaza Senayan, sama lo pakai QRIS, lo akan dapat GoPay Coins yang kecil ini. Nah, kita pengen gara-gara itu orang punya narasi bahwa setiap gua transaksi, gua minimal get something. Orang Indonesia itu doyan. Kayak ngumpulin something yang sebenarnya bisa dibilang kecil-kecil itu. Kayak, apa ya, nyebutnya mungkin kayak ada nagihnya gitu ya. Jadi ada gitu. Nah, jadi kayak hal-hal itu tidak dilakukan nih oleh tempat sebelah. Akhirnya ada reason why, ya kalau gua punya aplikasi ShopeePay sama misalnya punya GoPay, kalau untuk QRIS, ya gue pakainya GoPay dulu deh, gitu. Nah, hal-hal itu sampai... Gimana? Jadi GoPay Coins itu dulu awalnya itu bener-bener kayak lo yang ada ide seperti itu ya, atau gimana? Oh enggak. Ada ide sih enggak. Jadi GoPay Coins... Tapi lo konekin ke sana kan artinya kan? Artinya ada GoPay Coins, ada Kris, why not di... Ketika gue masuk, GoPay Coins itu lagi mau di-launch. Oh belum malah waktu itu? Iya kan, that is not something new kan. Sebelumnya sudah ada OVO Points yang secara produk sama kan.
Inti tipenya sama produk ya. GoPay Coins, OVO Points adalah loyalty, tapi currency-nya tuh totally 1 poin sama dengan Rp1. Jadi Rp1, betul. easy to understand dan bisa dipakai direct jadi kayak duit, tapi di dalam ekosistemnya mereka gitu kan. Jadi there is Ya, not ya. something new lah untuk misalnya kayak coins or points produk ini. Tapi how makainya, how nge-integrate ke experience, nah itu challenge-nya kita gitu kan. How misalnya GoPay yang tadinya pakai di ekosistem GoPay doang, tiba-tiba kita cukup berani untuk pakai GoPay Coins itu bisa di luar ekosistemnya GoTo, tapi itu untuk QRIS transaction. Jadi kalau lo beli misalnya beli kopi kenangan, lo bisa bayarnya misalnya pakai GoPay Coins-nya gitu. Nah itu kan mulai agak keluar dari logiknya yang tadinya hanya untuk transaksi dalam. Nah keberanian itu divalidasi pakai data, karena pasti ada benefitnya juga buat kita kan. Akhirnya orang jadi ngerasa GoPay Coins itu worth untuk dikumpulin gitu-gitu kan. Alhasil itu juga ningkatin transaksi di GoTo ekosistem kan. Nah, sampai kita itu ngeset juga kayak success matrix-nya kan. Nah, bedanya produk marketing sama marketing yang gue lihat itu adalah produk marketing itu KPI-nya itu lebih bisnis banget. Jadi kalau misalnya dulu kita selain ada head of product marketing offline, online, kita punya head of brand marketing juga. Itu peer tuh, satu level semua. Karena dulu kita punya CMO, tapi CMO itu resign dan GoPay itu decide untuk nggak ngisi posisi CMO itu. Jadi pimpinan marketing itu ada 3 dan itu tuh satu peer. Nah si brand marketing itu ya targetnya lebih ke kayak ya brand positioning, brand health tracking resultnya gitu kan. Jadi memang kayak apa yang mereka spend yang dihasilkan tuh bukan duit balik, tapi memang apa sih namanya, how GoPay dilihatnya oleh market kan. Tapi kalau Itu produk marketing, literally nah itu itu tuh, Mas. lu sama orang bisnis. Ya, Berapa ya. produk itu terpakai, berapa revenue-nya, berapa misalnya kayak customer lifetime value terhadap si feature itu gitu kan. Jadi memang itu sih yang gue lihat. Jadi produk marketing tuh rada mulai masuk ke area bisnis banget gitu loh. Ini tadi poin lu menarik banget, Mas, dan gua pengen nanya itu ya. Karena dari dulu kan gua nggak pernah jadi orang marketing ya. Paham dikit-dikit lah. Cuman gimana sih sebenarnya lo tahu ini orang marketing atau performance marketing itu bagus atau jelek gitu ya? Metrik yang dipakai apa? Karena di otak gua harusnya ada metriknya dong, something lah ya. Lo Ya. biasanya nge-track-nya gimana sih kalau di marketing tuh? Ini apa nih yang performance marketing atau Enggak, yang marketing, brand marketing lah. ya kalau misalnya dari gue melihat kalau lo levelnya tinggi banget, misalnya let's say lo CMO lah gitu, itu tetap yang dilihat itu nomor 1 bisnis. Jadi kalau gue ngelihatnya gini, apa tolak ukur orang marketing yang menurut gue jago? Itu adalah kalau mereka extra mile mikirin resultnya itu sampai ke ranah bisnis. Oke. Lo akan ketemu wujud-wujud marketer di satu company yang mereka itu nggak peduli sama bisnis, mereka menganggap bahwa mereka tidak harus diberikan tanggung jawab untuk itu. Itu banyak banget populasinya. Jadi mereka bilang, misalnya, apalagi mereka brand manager gitu ya, oh nggak bisa nih, gue duit, tugas gue itu adalah creating brand kita seksi banget di market. Yes, yes. Tapi at the same time, penjualan kita turun, mereka akan bilang, this is not my responsibility. Harusnya itu lu ngobrol sama orang sales, orang-orang misalnya kalau ada produk marketing, dia bilang, itu mungkin urusan produk marketing segala macam. Tapi kalau CMO yang oke banget, kalau sampai misalnya di meeting direksi, dia itu juga bilang bahwa my campaign actually contribute XX dollar for this company gitu. Wah, itu Gua ngitungnya gimana itu itu? di situ tuh. Jadi kalau marketing itu kalau lo melihat yang jago banget, kalau misalnya ngobrol sama mereka, mereka itu tujuannya juga menyelesaikan masalah di luar marketing bisnis. Nah, kalau misalnya turun dari CMO, memang nggak bisa disalahkan, akan ada pembagian kan. Misalnya orang si performance marketing or digital marketing lah nyebutnya, orang brand marketing tok, orang misalnya apalagi biasanya ada marketing corporate communication, orang PR-nya gitu kan, Iya. atau misalnya bahkan apa lagi ya misalnya itu mereka mulai ego bagian masing-masing akan kental tapi nggak bisa sepenuhnya disalahkan gitu kan. Iya. Nah itu Iya. how to define
PR yang jago, product marketing yang jago, brand manager yang jago, sampai si performance marketing yang jago, itu udah mulai bisa kita pecah tuh, mulai beda-beda gitu kan. Gitu I sih bro. see. Oke, jadi, kalau yang gue bayangin dan gue pernah belajar ini dari salah satu kolega gue, jadi kayak marketing itu harusnya kan memang lu kayak cover air strike gitu ya, artinya area udaranya udah lu kuasai dulu, gitu kan. Sehingga kemudian lu nyerang bawahnya nih aman gitu dan orang udah lihat atas ada bawah kayak gitu kan. Jadi Iya. dari segala arah kan, nggak cuman, orang begitu nawarin kalau lu nggak kenal itu produk apa segala macam, Hmm, kayak mobil itu kan masih ada hesitant ya, tapi kalau brand udah kenal, bagus, itu kan, betul. lebih mudah ya untuk purchase ya. Cuman An kan ngukurnya biasanya yang susah. Itu gimana sih biasanya ngukurnya? tapi untuk yang tadi dulu ya, gue pengen share juga kalau analogi yang selalu gue pakai itu selalu beda. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi juga. Mhm. Gimana kalau misalnya kita mau define orang marketing kita itu jago atau enggak? Ya, Itu ketika kalau lo ngeliat orang sales lo effortnya kecil atau enggak. Kalau orang sales lo sekecil itu effortnya, berarti orang marketing lo jago banget. Kalau orang sales lo itu bahkan tidak perlu punya strategi penjualan, orang marketing itu jago banget tuh. Gue datang selalu, aja oh langsung dibeli gitu ya. iya, itu juga yang menjawab orang tuh, gue sering bingung kok bisa sulit bedain orang marketing sama orang sales ya. Iya Orang iya iya marketing iya. tuh giving value, udah, that's all. Giving value untuk bikin produknya ini ngeras semacam kayak diinginkan gitu kan. Udah batas itu tuh mereka. Orang sales itu adalah sebenarnya cuman ngejembatanin value itu, nganterin value itu ke Iya. customer untuk mereka mau transaksi gitu kan. Jadi itu. Kalau nge-measure, nah, gue itu selalu mikir measurement yang paling valid di marketing itu adalah yang tadi, sifatnya bisnis, kayak misalnya ya cost per Mmm. acquisition. Itu adalah udah, itu Iya. adalah dewanya KPI lah. Karena cost per acquisition itu bisa menghindari bullshit-bullshitnya orang marketing. Gitu kan. Karena cuma itu yang dilihat, bahwa ini dari duit yang gua kasih, berapa produk yang keluar. Kalau gua Ya. marketing lu kerennya keren banget, bener-bener viral banget, tapi kalau cost per acquisition lu 150.000, ya lu tetep kagak kagak bantuin kita gitu loh, ibaratnya gitu kan. Itu Ya yang gue ya. juga dididik ketika gue masuk loket, gue jadi VP marketing. Mungkin 6 bulan pertama itu gue masih ego marketing gue kenceng, karena for the first time gue dikasih tim banyak banget kan. Jadi gue Ah, benar-benar pengen bikin loket nih harum banget loh, keren banget, karena loket pada saat itu udah hebat, tapi market banyak nggak tahu gitu kan. yes. Sampai 6 bulan itu, wah udah orang tahu loket segala macam, tapi apa, revenue tuh gini aja gitu. Itu direktur gue tuh backgroundnya orang komersial, orang sales. Dia bilang bahwa berarti logiknya mas, tanpa lo kan tetap segini gitu loh. Wah, di situ gue kaget kan, padahal gue merasa gue udah kayak solve a lot of problem gitu kan, maksudnya kayak Iya loket iya. kenal gitu, loket banyak yang tahu gitu kan. Dari situ gue langsung oke, gue mesti ngerubah cara main gue harus masuk, gue duduk harus sama orang bisnis segala macam, gue harus tahu bahwa barang yang gue bikin nyelesain masalahnya mereka tuh gitu. Yes. Jadi gue sih Oke cost oke. per acquisition itu yang jadi tolak ukur gue banget, baru yang lain-lainnya ya matrix-matrix standar lah gitu. Jadi lu sebenarnya artinya lu do marketing only when your ground forces tuh ready kan, kayak sales-nya tuh ready atau outlet-outlet penjualan tuh ready, baru lu do marketing karena itu kayak ngefaktor kaliin kan atau ngehemat cost acquisition kan sebenarnya kan. Yang Iya, mungkin sebelumnya wah, 100% dia turun jadi 80%, 60%-nya kayak gitu kan. walaupun tergantung produk ya. Kalau kita totally market Ah, sebuah produk yang sifatnya platform, ya sebenarnya gue tidak harus menunggu orang sales ini bergerak kan. ya. Ya, misalnya kayak loket kemarin itu yang dijual itu adalah platform. Waktu gue masuk tuh kita rame-rame bikin platform ticketing tapi self Mmm, service gitu kan. yes. Jadi loket yang biasanya jadi tiketing untuk event-event raksasa, di mana selain kita ngurusin tiketing, kita nerjunin manpower di lapangan, nyobekin tiket segala macam. Tiba-tiba kita bikin platform di mana tanpa harus ketemu orang loket, lo bisa bikin tiketing lo sendiri dan ngejual via online kan. Kalau itu kan sebenarnya kita nggak expect, tidak ada salesnya lah, itu Ya. project kan. Itu benar-benar ya ketika gue bikin, marketing bisa dibilang satu-satunya armada gitu loh, untuk ini Mmm, bisa dipakai
orang seluruh Indonesia gitu kan. Kalau itu kita nggak nunggu sales sih, nggak nunggu armada-armada Oke. di lapangan gitu. Berarti harusnya kalau misalnya, benar-benar on point ya, harusnya, kayak conversion rate-nya gitu ya, itu harusnya naik ya, jadi orang yang Ya, ya. visit kemudian pakai kan gitu kan ya? Oke oke, siap. Nah, sekarang kita bahas tentang product marketing nih, Mas, lebih dalam gitu ya. Tadi kan udah nih marketing dan lu switch ke product marketing. Product marketing tuh bedanya tadi udah lu jelasin kan sebenarnya. Jadi, ya benar-benar lebih ke arah bisnisnya, ada matriksnya gitu ya. Day to day-nya tuh bedanya kayak gimana sih? Day to day-nya kalau yang gue lihat ya, product marketing itu pertama lu akan direpotkan ketika awal introduce that product gitu kan. Mhm. Introduce that product misalnya ya kayak launching produk itu harusnya yang pegang sih product marketing sih. Gue inget kalau misalnya waktu kita di GoPay dulu, brand marketing itu amplify, tapi yang lead campaign launching produk itu si product marketing. Misalnya Ah, karena launching GoPay Coins misalnya kan, yang mikirin GoPay Coins ini gimana di introduce, yang mikirin success metrics buat jadi tolak ukur, yang mikirin channel buat dipakai itu apa, itu product marketing. Brand mmm, marketing akan emphasize, either mereka oh, gua akan bikin iklan-iklan TVC-nya GoPay akan ada komunikasi GoPay Coins-nya, walaupun sedikit ah, kan. Itu brand marketing akan ngasih kita bantuan. Atau misalnya mereka bilang all influencer kita yang ngomongin GoPay bulan ini akan kita kasih narasi GoPay Coins. Nah itu brand marketing akan support kita di situ. Tapi yang mimpin tuh benar-benar si product marketing kan. Tapi ketika masa launching itu lewat, memang product marketing itu akan banyak berkutat di tactical campaign. mmm, Tactical campaign yang narasinya benar-benar produk atau feature itu dipakai. Beda sama brand yang bakal kalau misalnya lu lihat banyak iklan yang ini iklannya GoPay, tapi sebenarnya nggak ada diceritain buat misalnya kayak bayar gitu kan. Kan kadang iya, kan tipikal begitu kan. Mereka lagi creating perception lah supaya GoPay didekatkan sama segmen tertentu. Itu kan brand. Tapi kalau di product marketing itu benar-benar campaign-campaign yang working with Alfamart misalnya. Supaya banyak yang pakai GoPay. Atau misalnya Qris kerjasama sama chain bisnis siapa gitu kan, misalnya Ismaya gitu kan. Kenapa kita akan menghabiskan waktu itu? Karena tolak ukur kita cuma dua, produk itu dipakai sama duit masuk gitu kan. Jadi benar-benar campaign betul. kita tuh hanya hal-hal yang liatin itu. Kita ibaratnya nggak terlalu peduli sama brand perception, brand positioning, kita anggap itu sudah dikerjain anak-anak brand. Tapi yang akan kita kerjakan adalah kerja sama-sama partner untuk create use case baru gitu kan. Terus bangun use case misalnya dengan portofolio kita yang lain gitu kan, misalnya kayak gue dulu ketika GoPay Coins yang gue kejar adalah GoPay Coins yang awalnya tadi diterima di transaksi online, gimana bisa diterima juga di transaksi offline. Nah, gue akan push PM tuh Mmm, untuk kayak produk bikinin itu kejadian supaya GoPay Coins ini makin relevan di semua transaksi kan. Day mmm, to day yang ada di pikiran gue adalah gimana GoPay Coins ini dipakai, gimana GoPay Coins ini bisa apply on any use case gitu, itu aja terus. Karena yang gue akan lihat adalah ya berapa misalnya kayak GoPay Coins kita yang kita nyebutnya, gue lupa ya, intinya adalah di redeem, orang itu belanja dan mengejar GoPay dapat Coins, gitu ya? sama GoPay Mhm, Coins itu di-using gitu, dipakai? dipakai gitu. Iya, oke. Dua itu yang jadi tolak ukur kita kan. Jadi ya itu yang mungkin bisa lo lihat sebagai day to day-nya orang product marketing ya gitu. Jadi kita jarang tuh yang kayak wah creating big budget untuk bikin very fancy advertising gitu. Gue tuh bahkan bisa dilihat kalau misalnya campaign gua sama campaign anak brand itu tuh bisa beda banget. Campaign gue itu benar-benar kayak ini kalau sampai gue bisa spend very small, gue bisa bikin cuman kayak video yang mungkin harganya cuman 30 juta gitu, tapi ini bisa memang langsung nge-crack misalnya kayak penjualan di satu use case gitu, gue better lakuin itu karena gue Mmm, harus kayak ngitung cost per acquisition gue gitu kan. Gue nggak iya bisa iya iya. iklan pakai misalnya sutradara tinggi banget hanya untuk ngejelasin satu feature doang gitu gitu. Jadi benar-benar gue lihat entrepreneurship
mindset-nya itu rada ke-apply banget tuh di product marketing gitu kan. Iya, iya. Bener-bener scrappy banget ya, Arya. Gua keluar berapa dapat berapa nih, kayak gitu kan mikirnya Iya, kan berarti kan? betul banget. Kan kalau misalnya orang sales mungkin nggak mikirin itu kan, Oke. cuma mikirin dapat berapa. Iya. Tapi kalau orang marketing, dia cuma mikirin gua keluar berapa. Tapi kalau orang product marketing, ini gua keluar berapa, gua dapat berapa ini. Gitu. Nah, Mas sharing dikit, yang lo track waktu itu cara nge-track-nya gimana? Artinya kan lo pasti nge-track iklannya kan, apakah artinya, kalau namanya journey-nya orang pakai GoPay Coins ya, artinya, apakah lo nge-track juga user acquisition terhadap, apa namanya, aplikasi Gojek-nya gitu ya? Ataukah murni kalau itu iklan misalnya performance marketing, di mana lo, iklan di digital gitu ya, langsung ke use case produknya, usage-nya, atau lo cuman ukur ujung ke ujung aja sebenarnya? Yang lu pakai Nah, itu kayak gimana? ini nih ada beda-beda sih bro, di tiap company ya. Mmm. Jadi kayak gini aja, ketika lo ngitung cost per acquisition ya, ada company yang hanya menghitung cost per acquisition dari literally spending yang mereka lempar ke transaksi itu. Ambil contoh gini, ada company itu yang Oh. ngisiin budget media sama budget promo, kode promo lah gitu. Kode Ya, promo itu ya misalnya ya, lo kalau pakai produk digital kan selalu ada transaksi kita usaha spend, lah gitu, itu cashback gitu ya. kan cost bank-nya di kita juga kita pisah. Itu Ah. cost yang sifatnya buat jadi promo, cost yang sifatnya buat jadi media. Ada Mmm. company yang hanya menghitung cost per acquisition itu menggunakan cost-nya si promo. Mereka nganggap Oh. media ini beda gitu loh. Which is mereka akan lebih gampang dapat cost per acquisition yang kecil gitu. Ya, karena itu juga Hal-hal keuntungan. ini sulitnya, nggak bisa orang PM langsung set. Karena ini biasanya culture, udah culture orang finance sama orang marketing dari bertahun-tahun lalunya kan. Nah, ada company yang menurut gua seberani itu untuk ngitung cost per acquisition, itu mereka gabung sama cost medianya mereka. Mmm. So, menurut gua paling fair walaupun agak menyeramkan jadi marketer. Jadi imagine kalau ngeluarin campaign iklan, lo bikin iklannya aja katakanlah misalnya 200 juta, lo Iya, iya, syuting iya. baru bikin. Terus lo sebarin ke YouTube, lo spend misalnya 2M misalnya. Lo sebarin di YouTube segala macam. Terus campaign lo ternyata punya promo code juga. Ya kan? Lo keluarin juga promo code. Dari 3 structure itu, lo akan dihitung berapa user yang masuk misalnya gitu atau user yang pakai. Cost per acquisition-nya itu. Nah itu Mmm. gila bro, kayak bahaya banget gitu kan. Karena pasti gede banget gitu kan, Iya, iya. cost yang terkeluarkan. Tapi untuk company-company yang pakai tipikal begini, mostly marketernya akan dapat challenge yang menurut gue bikin mereka jadi sangat pintar lah. Mmm. Kayak apa ya, mentalnya gerilyawan banget lah gitu. Iya, Mereka iya. akan nyari cara untuk kayak ya how, kalau misalnya ya ada dulu gue nggak bisa sebut company-nya lah. Ya. Marketernya jadi mikir kayak either gue pakai media tok atau gue pakai promo code tok nih. Karena kalau gue Mmm. nilainya jadi nggak make sense tuh cost per acquisition. Jadi kan lo di challenge untuk bikin something yang eh, bisa efektif banget kan? Atau misalnya kayak Dimensi mikirnya nggak cuman dimensi mikir iklannya viral ya, tapi betul lebih bro, ke arah yang dipakai iya. apa nih senjatanya Bahkan gitu ya. lo akan ngaitin bahwa kayak kalau lo di momentum di campaign ini lo harus ngasih promo code yang gede, gue harus reduce media gue. Misalnya ya udah Ah. KOL aja deh gitu. Nah, Ya. ini nggak akan bisa didapat mentality ini sama company yang cuma ngitungnya terpisah tadi. Gue akan bilang bahwa ke CMO gue misalnya, ya media gue emang udah gue set untuk dari awal tahun untuk kita punya 4 campaign besar tahun ini, misalnya 5M, 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 5M gitu. Ini nggak bisa digabung sama cost per acquisition. Kalau lo mau cost per acquisition dari promo code-nya gue, karena promo code direct langsung translate transaction Yes. gitu kan. Nah, ada tuh company yang mengiyakan gitu konsep gini. Kalau begini ya hidup marketernya aman lah, tenang lah. Walaupun bisa jadi tidak terlalu pintar tuh jadinya. Ya sekarang lu punya banyak duit, lu bikin viral itu tinggal panggil agency bro, nggak perlu jadi marketer Iya, yang pintar. iya bener. Lu Taruh nggak perlu duit, lu mikir bilang, sendiri oh, even gua ya. mau viral gitu kan. Udah agency yang mikirin gitu, selesai gitu kan. Iya, iya, iya.
Iya bener juga ya, lo Wah, iya iya iya. waduh. Oke oke. Nah, tapi sebenarnya ya, on the other side ya, the other flip of the coin, Mas, kalau lo gabungin semua budgetnya itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat benefit of the ad gitu ya, itu kan bukan cuman orang pakai saat itu juga kan. Artinya nempel juga, oh dia bikin ini, bikin itu. Mungkin nggak sekarang convert-nya mungkin setahun lagi, 6 bulan lagi, kan Ya, gitu juga ya. kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi Banget, banget. kalau nge-track-nya cuman, pas campaign itu jalan dan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin kok ya tadi yang lu bilang ngeri juga ya sebenarnya ya. Nah, that's why bro, in a reality, kalau lu produk marketing, lu akan di-expect untuk mikirnya tidak terlalu jangka panjang kayak tadi bro. Hmm. Faktanya ya, yang sering terjadi di beberapa company ya. Jadi, lu misalnya punya CEO nih, Ya. ketika orang brand yang presentasi, sama orang produk marketing yang presentasi itu akan berbeda dan somehow orang produk marketing akan iri banget tuh. Karena tiba-tiba orang brand lo presentasi ya, Pak, gua akan spend 5M terus bikin produk iklan ini akan membuat orang akan ingat produk kita. Selesai. CEO lu langsung bilang oke, tanda tangan, setuju gitu. Tiba-tiba lu akan bilang nih, Pak, gue mau spend 200 juta nih. 200 juta untuk si produk ini, tapi gue expect-nya ini nanti 3 tahun lagi orang akan banyak pakai produk, di reject langsung. Yang gue kasih ke lo, gue maunya bulan depan, gue tahu bahwa produk kita dipakai. Nah itu hal yang memang juga di brand bukan untuk diperdebatkan, tapi memang berbeda. Nah paling enak adalah brand marketing sama produk marketing itu ngobrol bareng. Itu yang gue dapat ketika waktu gue di GoPay. Kita cukup dekat sama si head of brandnya gitu kan. Jadi begitu gue bilang bahwa GoPay Coins ini gue memang pengen bertahun-tahun lagi itu jadi hal yang dikejar dan dikumpulin oleh orang-orang yang pakai GoPay gitu kan. Si brand marketing itu akan nge-crafting duit mereka itu termasuk untuk nge-spill si GoPay Coins-nya gitu kan. Itu mereka akan support dari sisi itu kan. Ya. Nah, itu yang menurut gue structure yang sehat tuh. Jadi nggak silo gitu kan. Nah, pada akhirnya ya brand marketing yang bantuin kita untuk bikin misalnya kayak kalau gue langsung bikin campaign bahwa bayar Alfamart dapat misalnya GoPay Coins maksimal 30.000. Tapi kalau si brand marketing dia akan bilang bahwa GoPay Coins, something yang misalnya kayak loyalty yang fair, yang ibaratnya apa yang kamu dapatkan langsung bisa kamu pakai untuk membayar transaksi berikutnya. Si brand yang nge-crafting itu gitu. Sehingga itu jalannya lama-lama dapat fungsinya, dapat juga brand perspektifnya terkait si loyalty ini gitu. Gitu sih harusnya sih menurut gue. Siap siap. Mas ini, gua minta maaf koneksi gua agak putus-putus ya kayaknya karena gua sambil deteksi ping gua, gitu. Tapi harusnya, gua nangkep sih apa yang lo sampein tadi. Nah ini udah mulai membaik lagi, nggak tahu kenapa tadi barusan putus-putus. Pertanyaan selanjutnya kalau gitu Mas, jadi ini kalau teman-teman nih biasanya yang dengerin itu by the way teman-teman kalau lo mau nanya, nanya ya, karena kayaknya biasanya kalau materinya seru dan bahasanya seru tuh teman-teman ada silence gitu ya, menikmati. Nah, tipsnya Mas, kalau misalnya, audiens gua kan banyakan product manager ya atau orang-orang yang pengen belajar product management. Kalau orang pengen belajar tentang product marketing gitu ya, gimana caranya do good product marketing, step by step-nya gimana, tips-tipsnya apa, itu lo bisa share nggak sih Mas, most important learnings yang lo dapat sebagai product marketer selama ini? Oke, kalau dari gua mungkin 2 poin yang paling gedenya ya. Ini sekali lagi this is not based on textbook ya. Ini karena gua menjalankan aja. Yang pertama, lihat sebelum lo jadi product marketing, lihat background lo ke belakang. Jadi pelajari silang apa yang lo nggak punya gitu loh. Kayak misalnya gue ya, ketika mau jadi product marketing, gue itu kuatnya dari marketingnya atau dari produknya. Kalau gue kuat dari marketingnya, berarti PR gue adalah mempelajari konsep produknya. Karena harus punya pada akhirnya. Kalau lo ada orang-orang product marketing yang datangnya justru dari background produk, lo harus paham bahwa kayak gimana konsep marketingnya kan. Kalau gue kan marketing banget kan. Jadi ketika first time gue jadi orang product marketing, gue itu duduk bareng itu banyak sama PM justru. Gue mencoba untuk tahu how
pola pikir mereka itu creating product. Gue minta terlibat ketika how mereka itu misalnya kayak creating katakanlah produk or UX research gitu loh. Jadi kayak gue mau ada di sana dan gue nggak mau nerima jadinya baru gue marketingin gitu. Karena begitu gue tahu konsep berpikir orang produk, gue jadi paham juga ini untuk komunikasiinnya ke orang kayak gimana kan. Jadi saran gue pertama adalah pelajari silang apa yang lo lemahnya gitu loh. Ketika lo jadi PM, lo lemah di produk itu atau lo lemah dari marketingnya gitu kan. Yang kedua tadi itu, lo harus jadi orang bisnis. Karena kebanyakan orang PM, orang produk marketing, itu mereka ngerasa tanggung jawab mereka ya sampai batas itu aja gitu kan. Dan mereka beranggapan bahwa kayak, terutama misalnya orang produk, ini gue di Bluebird gue lagi pelajarin ya. Ketika gue ada beberapa PM lah gitu kan yang support gitu kan, ada PM yang tipikalnya benar-benar creating feature yang menurut dia keren banget gitu. Tapi begitu dia landingin di market, ternyata time to marketnya nggak kena gitu, ternyata bukan momennya untuk punya ini gitu kan. Terus ternyata feature ya user experience yang dia yakinin oke itu ternyata memang tidak begitu buat orang-orang, ternyata pricingnya ternyata payah. Karena dia beranggapan bahwa ya menurut gua PR gua sampai produknya selesai, silakan di tuning aja atau di tune up aja tuh misalnya ketika masuk mau kalian jual pakai bisnis gitu. Nah, mentality itu kalau bisa jangan sampai ada gitu. Lo mau jadi PM atau lo mau jadi product marketing, justru topi bisnis itu harus lo pakai dari awal gitu. Dua itu sih bro yang sebenarnya gue lihat ya. Sisanya sih ya yang kayak channeling dan lain-lain itu harusnya sudah harus lah ya, kayak channel strategi nya lo segala macam itu kan, kapan lo harus offline, kapan lo harus online segala macam, itu sudah must have lah gitu kan. Itu sih yang gue lihat. Tapi yang 2 poin pertama tadi itu yang gue pelajari dan gue coba terapkan sih gitu. Siap, siap. Kalau balik lagi ke tadi ya, artinya lo ngelihat lo weak-nya di mana dan lo belajar itu gitu kan ya. Iya. Kemudian yang kedua ya lo belajar tentang bisnisnya dan bring value to the business lah, intinya seperti itu. Bring value to the business. Oke. Ikut Kalau bisnis dan ikut panik, dan kalau gue tuh selalu bilang ini, ikutlah panik terkait result bisnis. I see. Karena kalau lo nggak ikut panik terkait result bisnis, berarti lo tuh cuma mikirin division lo doang. Orang-orang seperti itu tuh jangan harap untuk bisa masuk ke level manajemen lah gitu. Kalau lo tipikal yang silo cuma mikirin direktorat lo doang gitu. Siap, siap. Mantap, mantap. Mas, kalau kita balik nih berarti sekarang, pitfalls gitu ya, pitfalls untuk teman-teman product marketer, product marketing atau PM yang ngerjain product marketing yang nggak boleh dilakukan, itu apa sih Mas? Yang nggak boleh dilakukan. Oh, sebenarnya gue mau menjawab kebalikan yang tadi, tapi yang itu kan nggak perlu kita bahas ya. Satu poin doang yang nggak boleh kita lakukan adalah to focus on something. Nah, ini agak ini kan, agak berlawanan dengan yang lo sampaikan tadi. Nah, to focus on something di sini konteksnya adalah kalau lo jadi product marketing, lu jangan ngerjain sesuatu hanya karena kompetitor lo ngelakuin itu. Lo jangan ngerjain sesuatu hanya karena lo ngerasa konsumen lo butuh itu. Jadi buka semua opportunity di kepala lo bahwa nggak ada yang strict banget satu garis gitu. Karena ada konteks product marketing yang reaktif banget. Begitu tiba-tiba kompetitor ngeluarin satu feature, dia langsung lari ke PM-nya, langsung bilang bahwa gua mau feature itu ada juga di bulan depan, gua akan promosiin gitu kan. Dan begitu itu nggak dibikin, di meeting dia akan ngomong ke leader bahwa kita kalah gara-gara kompetitor punya ini dan kita nggak punya ini. Wah, ada tuh. Nah, itu kan kalau kompetitornya to focus on what competitor do kan. Nah, yang kedua adalah to focus with what customer want. Jadi dia akan ngeriset customer dan dia akan pure ambil decision making or creating something just because of
Yes. riset dia itu ngomongin itu. Nah, gue inget banget ketika gue masuk ke Bluebird, gue ngobrol sama salah satu direksi yang quote unquote gue respect banget lah. Dia yang bawa gue masuk ke Bluebird lah. Gue itu getol tuh ngomongin research produk gitu loh. Research consumer gitu loh. Dia cuma bilang simple, Mas, oke, riset consumer ini bisa kita kabulkan untuk misalnya lo lakuin itu. Tapi gue nggak pengen lo take decision just because of this, kata dia. Kalau lo punya intuisi pun, gue akan hargai kalau misalnya lo tiba-tiba mau take decision because of intuisi. Selama lo yakin memang kayak arahnya ke sana, gue akan menyediakan room kesalahan, kata dia. Untuk itu gitu loh. Karena dia pengen mentality gue tidak hanya ngerjain apa yang konsumen mau, ya kayak Steve Jobs sering bilang lah kan. Steve Jobs kan bilang kan bahwa ya intinya gue lupa kata-katanya, tapi dia mau bikin sesuatu bukan karena konsumen mau, tapi dia yang ngasih tahu konsumen gitu kan. Karena konsumen bisa jadi nggak tahu market atau tren itu bergerak ke arah mana. Kadang kita ngepelajarin, terus kita validasi ke konsumen, terus konsumen bilang enggak, kita langsung percaya bahwa nih gitu kan. Nah, jadi time to market itu tricky sih. Nggak selalu harus kita ngebacanya itu begitu konsumen bilang iya. Harus ada insting untuk ngebaca gesture, makanya mikro data bahwa konsumen bilang enggak, tapi mikro data itu bilang, oh ini ke arah sana. Ambil contoh itu, gue pernah punya teman baik, semoga dia nggak lagi nonton link ini ya, gue disebut namanya ya. Tapi teman baik gue ini, dia adalah orang yang mikirin tentang QRIS sebelum semua kehebohan ini terjadi. Dan pada saat itu dia berpikir bahwa QRIS is the future. So that company itu benar-benar ngomongin tentang QRIS, bahkan dia ngajakin gue masuk, Mas, yuk kita lakukan QRIS ini. Maksudnya kayak suarakan lah tren QRIS ini gitu kan. Sampai pada akhirnya dia resign, QRIS itu nggak kejadian. Ternyata 6 bulan dari dia resign, QRIS itu jadi tren. Hal-hal itu kan kayak bingung ya kadang-kadang kita ya. Tapi kontrol, tapi mungkin dia punya intuisi yang kuat, tapi time to marketnya ada gap. Tetapi gue selalu valid untuk bilang bahwa yes, apapun yang terjadi, gue nggak mau nurutin 100% what consumer want. Karena banyak banget itu bisa problemnya gitu. Bisa jadi ketika lo survei atau FGD ya, FGD itu tricky banget kan. Kalau lo FGD itu konsumen tuh bisa tiba-tiba ngomong asal, bisa jadi karena lo hadiahkan something dia akan ngomongin bagus-bagus tentang lo gitu kan. Jadi kayak jangan sampai selalu percaya dengan kata-kata konsumen sih. Itu sih kalau gue lihat. Itu bagus banget sih Mas, karena gue ini ya ngalamin sendiri. Tapi intinya kalau di teman-teman produk kan intinya oke, customer say something, tapi kan belum tentu even customer tuh seringnya nggak paham apa yang mereka mau kan. Betul banget. Enggak, tapi gini, oh iya ini yang gue mau gitu. Kita semua tidak tahu apa yang kita inginkan sampai kita benar-benar ngelihat itu sendiri ini gitu. Gitu. Dan memang evolving-nya produk kan memang harusnya seperti itu ya. Dan satu lagi sih ya, satu yang gue inget ya dari dulu sampai sekarang, Ruang Guru kan gede banget nih sekarang. Gue inget banget dulu mereka starting out itu kayak gimana. Gue inget banget karena gue sebelum mereka bikin, itu gue bikin persis kayak gitu. Jadi matchmaking antara guru privat dengan murid les. Awalnya itu gitu. Tapi you see produk itu kan grow ya, dan mereka bisa tumbuh, mereka bisa berubah. Jadi hal-hal seperti ini dan produk marketing juga nge-push ke sana kan sebenarnya. Ini nggak works, kita eksperimen kayak gitu. Makanya tadi saat lo bilang tadi direksi lo bilang ini ada room for mistakes itu jarang sih yang kayak gitu. Itu keren sih Mas. Thank you banget. Satu lagi bro, ya, jangan alergi sama apa sih kalau bahasa sekarang tuh kalau product shifting, kalau bahasa pivot. Kalau ini gue juga ngalamin sendiri, gue inget banget. Mungkin gue bisa sebut brandnya karena ini menurut gue hal yang semua orang mengerti ya. Lo tau brand Oi nggak? Tahu kan? Oi itu awal diperkenalkan mereka adalah chat platform, tapi chat platformnya itu bisa connect juga ke brand lah gitu. Something kayak gitu, gue lupa detailnya. Tapi literally itu. Karena dulu kayak senior produknya itu teman baik gue lah gitu kan.
dia cerita dan dengan sangat antusias dia bilang bahwa it will change how customer service play gitu-gitu kan. But you know sekarang Oi Berubah. itu adalah fintech kan. Fintech, betul Fintech payment. yang totally different dan dia playing-nya in a B2B area. Nggak Yes. ada sepeser pun sama apa yang dia bangun di awal kan. Iya, benar. Kalau gue melihat itu evolusi mereka untuk sampai akhirnya jadi fintech itu berubahnya banyak banget. Mulai dari chatnya ini berubah jadi chat tapi bisa untuk kirim duit kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken. Sampai pada akhirnya itu memperkenalkan mereka ke era fintech. Sampai lama-lama chatnya mereka lepas, mereka jadi totally fintech gitu kan. Oh itu sudah sering diprediksiin orang kayaknya oh, mati nih setelah ini mati setelah ini mati. Tapi mereka tetap bom jam sampai pada akhirnya sekarang mereka menurut gue ya bisnisnya jalan gitu loh. Karena Ya. si J saya itu mantan yang bikin GoFood kan. Sempat gue karena gue kenal sama salah satu product leadernya gue diperkenalkan. Dan J saya itu memang tipikal yang gak gampang nyerah sih. Zaman dia bangun GoFood pun terkenalnya GoFood sampai jadi gitu karena dia nyari apapun caranya supaya GoFood itu running di market gitu kan. Nah, mentality itu yang dia pakai gitu kan. Nah, orang-orang PM, orang-orang produk gue harus punya mentality itunya juga gitu kan. Shifting produk ini nggak make sense segala macam, kulik gitu kan. Jangan langsung dibunuh tapi kulik gitu, ubah walaupun akhirnya perubahan itu bisa jauh banget dari awal. Iya, benar-benar. You're never one product away from success gitu ya. Jadi lo launch satu, ini setelah ini jadi gede, nggak bakal. Lo launch berubah, ntar setelah akhirnya belok banget, tapi jalan gitu. Iya. Gitu. Ini dari Rea, Mas ada yang mau ditanyakan. Super Daging, makasih banyak. Saya mau nanya gimana ngebalance antara intuisi dan customer pain points supaya nggak terjebak dalam bias yang disampaikan tadi. Monggo Mas. Kalau yang gue pelajarin waktu gue di GoTo, intuisi itu mereka bilang valid kalau ada mikrodatanya. Ini mungkin agak sulit ya, maksudnya kayak untuk diaplikasikan itu tidak selalu bisa diaplikasikan ke banyak bentuk company ya. Tapi GoTo itu kan kalau misalnya crafting data itu kan crazy ya. Mereka itu punya permodelan data itu menurut gue detail banget. Sampai pada akhirnya mereka bisa dapat data yang benar-benar bisa jadi decision makers atau data-data yang sifatnya quote unquote apa ya, ngasih bisikan lah kalau gue nyebutnya. Jadi mereka itu doyan ngumpulin data-data yang bisa jadi kasarannya sebenarnya nggak tally something, tapi bikin mereka untuk ngelihat garis halus dari satu behavior orang gitu. Nah, intuisi itu kalau lu cuma intuisi karena tebak-tebakan lu doang tetap nggak bisa dipakai. Tapi intuisi itu harus surroundingnya itu ada data-data halus ini gitu. Selama itu terjadi itu menurut gue masih valid untuk bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalnya di divisi lo ada orang yang datang bilang kayaknya kita harus melakukan A deh. Entah Pak, tapi menurut gue ini ya tetap orang begitu. Jadi tetap ada datanya gitu loh. Tapi ada data-data yang jelas-jelas banget, misalnya lo data bahwa oh ternyata 80 customer itu sukanya membayar online gitu. Itu kan datanya jelas banget. Nah, tapi justru data jelas dan telanjang yang begitu yang tidak selalu harus lo turutin gitu loh. Karena data-data itu kalau data sudah sangat jelas banget, itu berarti kan data itu dimiliki oleh kompetitor juga kan. Dan kalau dimiliki kompetitor juga, mostly apa yang lo bikin dari data itu daya tariknya tuh pasti nggak tinggi. Itu yang sebenarnya juga dilakukan Apple ketika Apple bilang intuisi Steve Jobs. Itu nggak bisa dibilang sebenarnya intuisi Steve Jobs. Steve Jobs itu membaca something, membaca buku, membaca research segala macam itu banyak. Sehingga ketika dia berintuisi, sebenarnya garis putus-putusnya tren itu sendiri udah kejahit di kepala dia gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang Steve Jobs itu full intuisi juga gitu. Gitu sih yang menurut gue ya. Batasannya sih di situ sih. Sepakat banget sih Mas, artinya bukan kayak intuisi itu tiba-tiba datang muncul wangsit dari mana gitu, tapi karena lo baca, lo dengar, lo belajar, kemudian lo lihat pattern di sana pada akhirnya, oh kalau di sana gini, berarti nanti mungkin jadi gini, kenapa? Ya itu lo harus bisa jelasin kan gitu kan. Ya, itu yang gue juga lihat
lu tahu kalau di Bluebird itu ada apa, Easy Pay ya? Ya. Di Bluebird tuh ada Easy Pay, itu kan udah dari sebelum gua masuk ya. Tapi maksudnya itu datang tuh dari insight-insight yang menurut gua menarik lah gitu kan. Ditambah lagi ya sebenarnya bedanya juga ada, maksudnya ada reason ke sana karena semua mobil Bluebird itu kan sama kan. Yes. Jadi kemungkinan untuk, kalau istilah kita tuh, salah bawa tamu itu tinggi kan. Nah, itu that's why kenapa dibikin flow kayak Easy Pay. Tapi kesininya Easy Pay itu jadi something yang revolusioner dan membuat orang tuh jadi yakin ketika misalnya mereka masuk ke satu taksi. Bahkan pengembangannya itu unik. Easy Pay itu sekarang justru banyak dipakai kalau lo punya orang tua. Orang tua di kota gitu. Iya. Terus lo akan bilang bahwa, "Pak, masuk aja ke taksi apapun di asal Bluebird, kasih saya nomor mobilnya." Dan pada akhirnya bapak lo tinggal masuk, kirim C987 misalnya gitu, udah dia turun dan nggak bayar lagi kan. Which is itu ternyata disukain banget gitu. Nah, hal-hal itu tuh yang memang kayak ya tidak sepenuhnya karena data, itu feeling ini ya, feeling apa, si ownernya Pak Andre sama Pak Sigit itu yang memang ngarahinnya ke sana gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba ada satu taxi company gitu ya, misalnya bilang, gua mau pakai e-wallet juga. Bukan hanya karena itu kan, artinya mungkin ada hal-hal kayak gitu nih, kayak use case spesifik yang berusaha di-satisfy kan ke user-nya kan. Bukan Betul. cuma karena mau ngikut aja sebenarnya. Betul banget. Menarik sih. Ini ada appreciation, Mas. Ya ini dari Mbak Monik. Ada recording-nya, lo lihat di LinkedIn bisa, lo lihat di YouTube bisa, itu ntar lo tinggal buka aja. Ini adalah mungkin pertanyaan terakhir, Mas, dari Mas Hafiz. Thank you buat materinya, aku masih bingung, bisa kasih contoh nggak, Mas, salah satu contoh microdata itu apa dan cara trackingnya gimana? Nah. Microdata itu gimana ya? Ambil contoh ya. This is not a real condition banget karena gue kan bukan orang data ya waktu di Gojek ya. Tapi ingat gak kalian ketika Gojek itu punya servis banyak banget? Iya. Jadi Gojek itu sampai dulu ada Go Live dan lain-lain itu. Kalian nggak sih bahwa setiap servis itu selain itu jadi revenue center, sebenarnya itu tuh data center yang bisa membuat mereka tuh menyilang-nyilangkan servis mereka. Ini tidak bisa divalidasi, tapi dugaan gue, tapi menurut gue itu ya terjadinya seperti ini. Ambil contoh gini, ketika si Gojek mau bikin segmentasi di level startup secanggih Gojek, Grab gitu kan, udah nggak cuman kayak demografis dan lain-lain ya. Mereka bisa bikin segmentasi sedetil misalnya kayak ibu-ibu hamil. Yes. Gitu kan. Ibu-ibu hamil ini dari mana mereka dapat segmentasi kayak begini? Mereka itu bisa ngilangin data mulai dari perempuan, tapi misalnya kayak punya data Gomart membeli barang-barang yang sifatnya kebutuhan kehamilan, punya data ke Halodoc untuk konsultasi kehamilan, karena dulu pada saat itu kan Gojek kan punya Gomed juga kan. Ya. Terus misalnya memang dari transportasi itu ternyata jalan juga mostly ke rumah sakit berapa bulan sekali gitu kan. Ya. Data-data itu kan kalau misalnya kalian putus-putus itu data-data yang terpisah-pisah gitu kan. Yes. Nah, Gojek itu bisa menggabung-gabungkan itu sehingga mereka bisa punya segmentasi yang very detail. Misalnya ibu-ibu hamil atau remaja doyan clubbing misalnya. Jadi segmentasi mereka itu bisa sedalam itu. Itu datang dari menggabungkan beberapa data-data halus atau misalnya garis putus-putus ini gitu kan. Begitu juga misalnya kayak company-company kayak Bluebird. Bluebird itu surprisingly as a perusahaan konglomerasi gitu, lokal, yang dulu tuh gue selalu menganggap remeh bahwa perusahaan-perusahaan begini tuh how to manage teknologinya pasti cetek lah gitu. Bluebird itu data data generationnya itu very strong banget. Bluebird itu benar-benar kayak dia bisa ngepredik demand, dia juga bikin fixed price itu dengan data yang sangat detail banget. Itu dari gabungin banyak banget data-data putus-putus yang mungkin kalau kita yang masuk ke sana itu nggak kepikiran bahwa data ini bisa digabung untuk jadi satu produk gitu.
Jadi mikro data itu kalau definisi gue adalah data yang bisa jadi kalau lo lihat terpisah, data itu tuh nggak ada gunanya gitu. Tapi begitu digabung, itu ternyata jadi satu kesimpulan yang bisa bikin lo sampai bikin campaign, bikin produk, dan lain-lain sih. Itu sih definisi mikrodata kalau dari gue ya. Data yang kalau berdiri sendiri itu kayak nggak ada gunanya gitu. Ya, data yang halus-halus yang sendirian tuh nggak ada value-nya atau ya wes lah ya gitu. Tapi begitu digabung ke yang lain, ini insightful banget nih. Betul, Ada betul, betul meaningnya. banget. Siap. Masih ada pertanyaan lagi tapi udah off lah. Bro, masih ada waktu sekitar 5 menit gue. Lo aman? Oke, yaudah kita jawab nih terakhir dari Rea lagi nih. Gimana membangun mentality dan budaya nggak alergi to pivot dalam perusahaan? Cara bangunnya gini, cara bangun mentality itu adalah perusahaan itu juga harus punya mentality untuk nggak apa-apa doing big investment. Karena yang paling ditakutkan untuk pivot, untuk ganti strategi itu adalah investment yang keluar di awal yang gede gitu kan. Nah, belajar banyak juga gue dari Gojek. Gojek itu kalau bikin produk baru dulu, itu tuh nggak langsung dipromosiin. Mereka akan biarkan dulu produk itu jalan biasa dulu sampai mereka kembangin. Dan begitu keluar pun, ya mereka juga yang salutnya tapi tidak bisa langsung diturutin oleh banyak orang. Mereka tuh nggak ragu buat nge-kill kan. Nah, tapi company kita kan belum tentu punya duit sebanyak Gojek gitu kan. Pada saat itu Gojek banyak banget kan duitnya. Nah, kalau gue ngelihatnya cara menanggulanginya itu adalah mentality kita untuk nggak apa-apa itu investment di depan. Jadi kita tuh bisa punya sistem namanya gradually investment, di mana investment kita naikkan berdasarkan parameter-parameter yang udah ke-achieve. Nah, ini gue juga belajar di Bluebird, misalnya lo punya feature. Feature itu bisa di breakdown jadi 10 sub-feature. Ketika 10-10-nya ini sebenarnya sudah di-riset dan bahkan orang IT lo tuh udah bikin, udah selesai, tapi itu dilempar ke marketnya itu harus dibikin parameter-parameter tertentu untuk naik jumlah feature-nya. Misalnya dikeluarin 2 feature gitu kan. 2 sub feature ini mencapai beberapa parameter. Berarti 3 sama 4 boleh keluar gitu. Nah, begitu 3 sama 4 ternyata nggak masuk-masuk feature parameternya ke yang 5, bisa jadi stop di situ atau bisa jadi ditutup atau bisa jadi diganti gitu. Nah, tapi perusahaan nggak pusing karena investmentnya itu kan keluarnya belum gede kan. Itu sih kalau menurut saya sih. Ya, mantap. Ini makin lama makin seru, going down the rabbit hole nih kayaknya. Tapi harus diakhiri. Thank you banget Mas Aryo Adimas atas sharing-sharingnya. Gue belajar banyak dan kayaknya teman-teman juga gitu ya. Pesan terakhir Mas dari lo bisa di reach di mana gitu ya? Atau kalau ada satu message gitu buat lo dulu baru pertama mulai, apa sih yang mau lo sampaikan? Monggo. Oke. Kalau dari gue, mungkin prinsip dulu ya. Prinsip gue itu dari dulu adalah lo keraslah sama mimpi lo, tapi maksudnya konsistenlah sama mimpi lo, tapi fleksibel lah dari sisi how lo menuju ke sana. Itu mentality gue banget. Gue itu orang yang selalu bilang bahwa gue itu orang marketing banget, tok marketing. Gue tuh kepengen jadi direktur marketing bahkan sebelum misalnya jadi misalnya ya bisa jadi CEO gitu. Karena gue secinta itu sama marketing. Perjalanannya, gue belok-belok. Gue pernah jadi tiba-tiba orang komersial, gue sekarang tiba-tiba jadi produk, tapi gue tuh masih punya visi bahwa end up-nya gue pasti jadi orang marketing gitu kan. Jadi as a whole, general advice for anything, untuk semua bahkan bisa jadi filosofi hidup, konsistenlah sama mimpi lo, tapi fleksibel lah dari cara lo ngegapainya gitu. Itu mungkin sedikit penutup dari gua. Tambahannya, gua itu punya beberapa inisiatif, kayak yang Brian bilang, gua ada inisiatif di meja kantor, yang sekarang mungkin lagi agak mandek, karena gua lagi lumayan kebawa sibuk. By the way, di meja kantor gua running sendiri banget, setiap konten yang kalian lihat itu memang gua yang crafting gitu. Itu, di meja kantor itu narasinya untuk menciptakan profesional yang lebih baik. Not entrepreneur. Entrepreneur udah banyak yang ngomongin dan ke arah sana. Gue justru pengen jadi agent untuk nge-push how to be a good professional, how to be a competitive professional gitu, yang baik. Itu di meja kantor. Bisa juga follow di meja kantor di Instagram, di Twitter, di TikTok, dan lain-lain. Ada YouTube-nya nggak, Mas?
Gimana? Di meja kantor ada YouTube? Di meja kantor YouTube-nya gabung sama YouTube gua. Oke, Saya siap, tidak siap. sanggup jalani 2 channel. Nah, gua personal account gua sangat bisa di-reach. Gua mostly menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Gua bisa ditemui di Twitter, gua sangat cerewet di Twitter juga. Gua juga Oke. cerewet di Instagram, gua bisa ditemui di LinkedIn, gua bisa ditemui di TikTok juga. So, I'm a Oh, famous person. Aryo Adimas. siap. Entar gua follow di TikTok dan Instagram juga. Twitter gua udah lama nggak dipakai jadi sepi nih, nggak pernah interaksi sama yang lain. Siap. Oke, thank you banget Mas Aryo Adimas. Semoga sukses terus, semoga lancar, semoga terus bisa kita nikmati karya-karyanya Amin, amin. dan semoga lu berkenan gua invite lagi ngobrol-ngobrol tentang produk di Bluebird atau di tempat lain Siap. nanti ya. Jangan lupa pakai My Bluebird, kasih tahu gua kalau misalnya ada problem-problem, kasih tahu Wah, Instagram. komplain, masalah, saran bisa ke Mas Aryo. Sampaikan, sampaikan. Gua menerima semua komplain. Mantap, mantap. Punya ordal sekarang di Bluebird. Siap.